Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka mengingat, merenungi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, merenungi penciptaan langit dan bumi, dan mereka mengatakan, wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka hindarkanlah kami dari azab neraka. Dan inilah keadaan orang yang beriman di seluruh aktivitasnya dan di seluruh waktunya, semuanya diisi dengan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu bagi setiap manusia, menjadikan kepada mereka umur di dalam kehidupannya di dunia, dan ini sifatnya sementara, yang umur tersebut digunakan untuk menjalani kehidupan dunia. Apakah dia termasuk orang yang mempergunakannya dengan baik, ataukah dia termasuk orang yang melalaikan dan menyia-nyiakan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memperingati umatnya dan memperingati manusia secara keseluruhan tentang kelalaian mereka dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat waktu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ini makna daripada maghbun ialah al-khasarah, kerugian. Oleh karenanya ketika seseorang melalaikan dua kenikmatan ini, nikmat kesehatan dan waktu luang, maka dia akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Dikarenakan makna daripada maghbun ialah al-khasarah, kerugian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang yaumil qiyamah, hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun." Pada hari ketika mereka dikumpulkan, pada hari perhimpunan, yaitu hari at-taghabun, hari yang dinampakkan amalan-amalan seseorang, sehingga mereka akan, setiap orang dari mereka akan termasuk dari kalangan orang-orang yang merugi. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, makna daripada hadis ini ialah kesehatan dan waktu luang. Apabila seseorang tidak mempergunakannya dengan baik, maka dia akan termasuk orang-orang yang merugi disebabkan karena dua kenikmatan tersebut. Namun mereka yang menggunakan waktu luangnya, menggunakan masa sehatnya di dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah orang yang dikecualikan, tidak termasuk orang-orang yang merugi.